Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel DPP Perpemindo. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tetap sehat dan diberi kemurahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan coba membaca yang mana Menko Polhukam mengundang Kepala BP2MI untuk pembahasan berkenaan tentang PMI di sektor formal, yaitu di Emirat Arab, dan di sini saya akan mencoba untuk membacanya. Baik, Menko Polhukam undang Kepala BP2MI bahas penempatan PMI sektor domestik ke PEA. Jakarta, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam RI Mahfud MD mengundang Kepala BP2MI Benny Ramdhani dalam rapat koordinasi tingkat menteri perkembangan perundingan kesepakatan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor domestik ke Persatuan Emirat Arab di ruang rapat Bima Menko Polhukam di Jakarta pada hari Jumat tanggal 4 bulan 11 di tahun 2022. Lanjut, Kepala BP2MI menyampaikan bahwa pembahasan mengenai penempatan PMI pada pengguna perseorangan Uni Emirat Arab telah dimulai sejak tahun 2017 melalui mekanisme sistem penempatan satu kanal buka kurung tutup kurung SPSK yang dilakukan secara terintegrasi sistem antara pemerintah Indonesia dengan sistem yang berlaku di UEA. Saya lanjutkan, BP2MI mencatat data penempatan pekerja migran Indonesia PMI di UAE pada tahun 2019 sebanyak 578 PMI. Di tahun 2020 sebanyak 117 PMI dan di tahun 2021 sebanyak 437 PMI. Bagaimana dengan data tahun 2022? Ya tentu ini karena belum berakhir di tahun 2022, tentu belum bisa berkemungkinan BP2MI untuk memberi data kepada Menko Polhukam yang rapat pada tanggal 4/11 hari Jumat di kantor Menko Polhukam. Saya lanjutkan. Rapat ini berlangsung secara tertutup dan dihadiri juga oleh Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziah, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Rina Fritas Miharsi Sumarmo. Luar biasa namanya, cukup sulit kita untuk membacakan. Nah, memang ini nama yang agak langka menurut saya ya, karena sulit agak dibaca, tetapi semoga ini tetap terbaca. Baik, yang hadir lagi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Penempatan dan Deputi Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Bab BP2MI Irjen Pol Ahmad Kartiko di bidang Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Asia Pasifik Lasro Simbolon serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, tentu kita selaku P3MI mengharapkan rapat di Menko Polhukam tentu membuatkan satu hasil ataupun suatu solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, apalagi petinggi yang bertanggung jawab berkenaan tentang penempatan tenaga kerja hadir bersama Bapak Mahfud, yaitu Ibu Ida Fauziah selaku Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala BP2MI Bapak Benny Ramdhani, begitu juga Pak Irjen Kartiko dan Bapak Lasro Simbolon,
hadir dalam rapat ataupun undangan Bapak Menko Polhukam. Nah, mudah-mudahan apa nanti yang ditelurkan rapat koordinasi di antara Menko Polhukam dan Ibu Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BP2MI. Nah, tentu kita selaku pelaku penempatan tenaga kerja berharap bahwa benar-benar regulasi dan regulasi-regulasi yang akan dibuat itu tentu menguntungkan kedua belah pihak ataupun kedua belah negara, baik Indonesia ataupun Uni Emirat Arab, dan begitu juga pelaku penempatan tenaga kerja luar negeri. Nah, tentu di sini dengan atas kepeduliannya Bapak Menko Polhukam di dalam pekerja migran Indonesia, tentu akan lebih efektif menurut saya, akan lebih benar-benar mendapatkan sesuatu yang berarti. Apa yang kami tahu baru ini, kalau tidak salah saya, baru ini seorang Menko Polhukam ikut terjun langsung mengundang Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BP2MI. Nah, apakah mungkin yang terdahulu ketidaktahuan kami? Ya, mohon maaf, karena apa yang kami tahu ya baru ini seorang Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, sangat peduli tentang pekerja migran Indonesia. Pada akhirnya mengundang Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BP2MI dan beserta jajarannya membahas tentang, ya tentu di situ perlindungan, ya kan, tentu juga di situ keselamatan, tentu bagaimana juga bagaimana pekerja migran itu bekerja di Uni Emirat Arab mungkin benar-benar sesuai dengan prosedur. Nah, tentu tidak lupa dengan turun langsung, dengan terjun langsung Bapak Menko Polhukam, tentu kami dari Asosiasi Perpemindo mengharapkan bagaimana Bapak Menko Polhukam ikut bersuara untuk bisa bukan mencegah lagi, menghentikan bagaimana kebijakan pemerintah, instruksi pemerintah, agar tidak ada lagi warga negara Indonesia bekerja ke Timur Tengah, ataupun ke Singapura, ataupun ke Malaysia, itu secara ilegal. Nah, inilah peran Bapak Mahfud selaku Menko Polhukam, kami dari Asosiasi DPP Perpemindo mengharapkan Bapak Menko Polhukam untuk sesuai dengan porsinya, sesuai dengan wewenangnya, jika memang wewenangnya itu membolehkan oleh negara, agar bagaimana, ya kan, ini bisa dihentikan agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang bekerja secara ilegal. Nah, ini kami sangat mengharapkan kepada Pak Mahfud, mohon demi kepentingan bangsa dan negara ini, sudahilah, agar tidak ada lagi warga negara Indonesia itu bekerja secara ilegal, secara unprocedural. Nah, tentu saya rasa dengan instruksi dari Menko Polhukam, saya rasa ini tentu akan lebih efektif. Nah, terutama kita lihat tentu ini perlu diberi peringatan ataupun diberi notis setiap di situ warga negara Indonesia, tentu peran imigrasi di bandara baik udara, laut, dan darat itu sangat besar sekali. Nah, jangan sampai ada oknum-oknum yang terlibat di bandara untuk meloloskan warga negara Indonesia bekerja secara ilegal. Kami berharap, karena kami selaku asosiasi tidak punya kemampuan untuk menghentikan bagaimana calo-calo oknum-oknum yang terlibat di dalam menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Kita kembalikan kepada negara.
Karena negara lah yang punya wewenang, karena negara lah yang punya kekuasaan, karena negara yang punya power untuk menghentikan atau membasmi tindak pidana perdagangan orang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari DPP Perpemindo. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum DPP Perpemindo.